Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Apa jadinya kalau vendor GPU membuat sebuah monitor? Yap, monitor yang gue pegang kali ini adalah besutan brand Furrion. Yang mungkin beberapa dari kalian udah cukup familiar nih dengan brand ini lewat produk-produk GPU-nya. Dan gue sendiri pun juga sudah pernah mereview salah satu produk GPU mereka beberapa tahun lalu. Nah, buat kalian yang belum kenal dengan brand Furrion, brand ini adalah brand hardware PC asal lokal yang telah dibentuk pada tahun 2020 oleh PT Asia Global Suksesindo atau disingkat AGS. AGS-nya jangan sampai ketukar dengan Andal Global Solusindo ya, karena mereka itu berbeda. Nah, jadi bisa dibilang sih memang masih pendatang baru ya, karena baru 2 tahun lalu nih dibentuknya. Namun PT Asia Global Suksesindo selaku sebagai distributornya sekaligus, mereka di sini juga cukup banyak sih menaungi brand-brand internasional lain seperti Sagatec, Inwin, dan Manli misalnya. Oke, sekarang kita bahas monitornya. Nah, monitor gaming dari Furrion ini bisa dibilang sih masih merupakan produk baru dan belum benar-benar di-launch juga. Jadi kayaknya videonya akan lebih ke preview aja kali ya, karena barangnya juga baru nyampe ke tangan gue 4 hari yang lalu. Dan harus hari Jumat juga nih tayangnya, jadi gue nggak begitu banyak ngetes monitor ini. Furrion sendiri menamakan seri monitor gaming mereka dengan nama Oris Gaming Monitor, dan yang ada di gua ini adalah seri 27MG500C, yang mana monitor ini merupakan monitor gaming curve 27 inch Full HD dengan refresh rate 165Hz. Lebih jelasnya gua akan membahas speknya nanti, karena untuk sekarang kita lihat dulu nih apa isi paket penjualannya. Untuk isi paket penjualannya di sini ada power adapter 36 watt, kemudian ada kartu garansi, lalu buku manual, batch quality control, dan kabel DisplayPort. Untuk kelengkapan portnya ada HDMI, DisplayPort, jack 3,5 mm untuk audio output, USB, dan DC input. Untuk USB-nya di sini sepertinya berfungsi hanya untuk sekedar power output saja, bukan untuk data transfer. Tapi tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk perangkat seperti Mi TV Stick yang butuh power source, dan monitor ini pun bisa bertindak sebagai Smart TV sekaligus. Tapi sayangnya nggak ada speaker built-in, jadi harus mengandalkan speaker eksternal yang dicolok ke jack 3,5 mm monitor ini. Oke, untuk desainnya bisa kita lihat seperti monitor-monitor gaming zaman sekarang. Bezelnya tipis, bahkan bezel bagian bawahnya pun juga cukup tipis, dan hanya ada tulisan Furrion-nya aja di bawahnya. Untuk ketebalan layarnya juga cukup tipis, dan hanya bagian bawahnya aja nih yang tebal yang mungkin menjadi tempat untuk si mesin monitor ini. Dan pada bagian belakangnya bisa kalian lihat monitor Furrion ini menyertakan gimmick lampu LED warna-warni, yang mungkin ini supaya semakin menunjukkan kalau monitor ini adalah monitor gaming. Tapi sayangnya nggak bisa diatur sih warnanya dan hanya bisa melakukan pengaturan on-off saja. Untuk kalau gue pribadi sih agak bingung juga ya dengan maksud dan tujuan monitor gaming yang selalu memiliki LED di belakang seperti ini. Karena mostly yang kita lihat juga adalah bagian depan monitornya, so agak percuma juga sih menurut gue pribadi. Ya kecuali sih monitornya ditaruh di tempat umum seperti warnet misalnya, atau buat pertandingan e-sport gitu, ya itu pasti bagian belakangnya sih lebih sering terekspos. Ya ini hanya sekedar pendapat pribadi aja sih. Oke, selanjutnya untuk build quality-nya awalnya sih gue tidak terlalu berekspektasi besar ya. Tapi ternyata lumayan cukup solid loh, padahal hampir keseluruhannya berbahan polikarbonat. Untuk stand dan kakinya di sini juga berbahan metal yang ternyata juga cukup solid untuk menopang monitor ini. Sayangnya di sini belum ergonomik ya, jadi pengaturannya hanya bisa tilt saja. Untungnya monitor Furrion ini menyertakan VESA mount 100x100 mm di belakang monitor ini. Untuk pemasangan port di sini juga gue merasa agak kurang tinggi ya, karena agak susah gitu waktu melakukan pemasangannya. Apalagi kalau pakai kabel pihak ketiga yang lapisannya lumayan tebal dan kaku nih kayak yang gue pakai di sini nih. Nah, akhirnya kita ngomongin soal kualitas layarnya. Seperti yang gue bahas di awal, by spec monitor ini memiliki ukuran layar 27 inch dengan resolusi 1920x1080 dan juga sudah menggunakan anti-glare, so cukup umum sih untuk sebuah monitor gaming. Monitor ini memiliki display yang curve dengan kurvatur 1500R. Jadi nggak terlalu melengkung-melengkung amat sih, dan gue sendiri lebih suka dengan monitor curve yang tidak terlalu terlihat curve. Nah, maka dari itu panel yang digunakan pun VA yang cukup umum sih ditemukan pada sebuah monitor gaming curve, dan menariknya juga sudah memiliki refresh rate 165Hz.
Tapi untuk bisa menggunakan 165Hz-nya, kita harus menggunakan kabel DisplayPort. Karena kalau HDMI hanya terbatas di 144Hz saja. Ya untungnya sih di sini Furrion menyertakan monitor ini dengan kabel DisplayPort. Apalagi monitor ini juga sudah punya FreeSync, dan dengan kabel DisplayPort, GPU Nvidia juga bisa menikmati teknologi ini via G-Sync compatible. Gue sendiri juga ngetes langsung nih di GPU Nvidia, dan G-Sync compatible-nya bisa berjalan dengan baik, bahkan dengan FPS serendah 35 pun masih bisa jalan tanpa ada screen tearing. Sepertinya monitor Furrion ini memiliki fitur LFC, yang harusnya sih sudah termasuk ke dalam kategori FreeSync Premium. Namun di sini Furrion hanya memberitahu ke gua kalau monitor ini hanya sebatas FreeSync biasa aja. Begitupun logo pada boxnya juga menggunakan logo FreeSync biasa, yang harusnya by spec tidak memiliki fitur LFC sama sekali. Mungkin nanti ketika resmi dirilis, speknya bisa diperjelas lagi. Tapi setidaknya unit yang gue pegang di sini memiliki fitur LFC. Kalau kalian kurang paham dengan istilah LFC, FreeSync, atau G-Sync, gue sendiri pernah buat video pembahasan lengkapnya, jadi silahkan cek aja video tersebut. Oke, lanjut untuk akurasi warnanya. Sayangnya di sini Furrion belum memberikan detailnya, dan gue sendiri juga nggak punya alat untuk ngetesnya. Jadi sepengalaman gue nyobain monitor ini sih warnanya cukup oke-oke saja untuk nonton video dan main game, karena terasa lumayan vivid dan tidak wash out. Untuk video editing sih gue nggak sempet nyobain ya, cuman sehari-hari gue pakai monitor ini sih gue merasa monitornya agak sedikit tinggi nih gamanya. Namun sangat disayangkan tidak ada pengaturan gamma pada OSD monitor ini, dan sepertinya pengaturan OSD-nya juga cukup minim nih. Tidak ada pengaturan black boost atau black level dan overdrive, yang harusnya sih ini sangat umum ada di monitor-monitor gaming. Ya untungnya sih pengaturan gamma masih bisa diatur via driver GPU seperti misalnya Nvidia Control Panel. Tapi jadi nggak praktis aja, karena kalau misalnya kalian gonta-ganti GPU atau monitornya juga digunakan nih pada PC lain, ya settingannya nggak kebawa dan harus ngatur ulang lagi. Nah, ngomongin soal OSD, di sini navigasinya masih full tombol, dan seperti biasa beberapa tombol memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Lalu soal tampilan OSD, ternyata tampilannya di sini mirip dengan monitor Armageddon yang sempat gue review beberapa tahun lalu. Dan sepertinya nih Furrion mengambil monitor ini dari pihak OEM yang sama. Mereka sendiri sih juga sudah mengkonfirmasi kalau monitor ini memang tidak diproduksi sendiri, melainkan berasal dari pabrikan OEM Cina. Namun untuk panel, mesin, hingga fitur itu semua dipilih sendiri oleh pihak Furrion. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan layar. Secara mengejutkan sih monitor ini memiliki fitur HDR yang untuk mengaktifkannya cukup mudah, asalkan pastikan aja menu OSD HDR dalam keadaan auto. Menurut gue, kalian jangan terlalu berharap banyak dengan HDR yang ada di monitor ini, karena maksimum brightness monitor ini aja hanya mencapai 230 nits, yang tentu ini di bawah standar VESA Display HDR. Makanya di sini tidak ada embel-embel VESA Display HDR sama sekali. Ya walaupun sih kita masih tetap bisa menggunakannya pada video maupun juga game yang mendukung HDR. Walaupun memang hasilnya gue rasa masih sangat jauh dari monitor dengan VESA Display HDR 400. Ya untungnya sih di sini Furrion juga tidak menggembar-gemborkan HDR-nya, yang mana HDR itu seringkali dijadikan misleading untuk meninggikan spek monitor. Tapi di sini Furrion gue lihat sih nggak sama sekali mempromosikan fitur HDR-nya, so fitur ini nice thing to have aja sih. Nah, terakhir di sini gue menguji UFO test pada monitor ini untuk melihat apakah mengalami ghosting yang cukup parah atau tidak. Ketika monitor ini disandingkan dengan monitor VA lainnya seperti Philips 242E1 hingga MSI Artemis 323 CQR, ternyata monitor Furrion ini tidak mengalami ghosting yang terlalu parah. Padahal ekspektasi gue sih monitor ini bakal memiliki kualitas panel seperti monitor Philips yang pernah gue review beberapa waktu lalu. Tapi ternyata kualitas panel yang digunakan monitor Furrion ini sudah cukup oke. Andai saja di sini sih monitor Furrion ini memiliki pengaturan overdrive, mungkin saja ghostingnya bisa jauh lebih minim lagi nih. Oke, jadi selama beberapa hari menggunakan monitor gaming dari Furrion ini sih, ternyata gue tidak menyangka dengan kualitas yang ditawarkannya. Seperti build quality-nya yang sudah cukup oke, G-Sync compatible-nya juga bisa berjalan dengan baik dan ternyata punya fitur LFC. Kemudian juga sudah 165Hz, dan kualitas panel VA-nya juga sudah cukup baik. Furrion sendiri sih membanderol monitor 27MG500C ini dengan harga Rp3.060.000, dan juga katanya Furrion akan meluncurkan dua varian lainnya dengan spek dan harga yang berbeda pula.
Secara harga sih menurut gue sudah cukup fine dan sesuai dengan apa yang kita dapat. Dan Furrion sendiri akan memberikan garansi 1 tahun dengan one-to-one replacement apapun kerusakannya asal bukan human error. Ya gue sendiri sih tidak bisa menjamin apakah monitor ini akan awet untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan gue aja baru memakai monitor ini beberapa hari. Jadi silakan aja kalian mau mendukung brand lokal atau tidak. Dan sebenarnya sih kalian bisa nyobain monitornya secara langsung nanti pada acara Indocomtech yang diselenggarakan mulai dari 22 Juni 2022. Di sana PT Asia Global Suksesindo akan mengadakan pameran produk-produknya, termasuk demo monitor Furrion ini. Dan kalian silakan aja cobain dan judge sendiri kualitasnya seperti apa pada booth mereka nanti. Lalu kalau kalian berminat membelinya, akan ada diskon launching sebesar 250.000, ya lumayan lah ya. Pokoknya kalian datang aja ke booth mereka di Indocomtech pada tanggal 22 sampai 26 Juni nanti. Oke, segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT juga di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.